Pria ini namanya Will. Siang itu Will lagi makan di restoran sama orang tuanya, sekalian mau ngenalin pacarnya yang bernama Jill. Setelah memperkenalkan diri, Jill cerita dia baru aja diterima kerja di perusahaan besar. Mendengar itu, orang tua Will ikut senang. Ayah menasihati agar mencontoh Jill. Untuk apa Will kerja jadi editor magang yang gajinya cuma cukup buat bayar tagihan internet doang. Walaupun udah gede, tapi selama ini ayah masih harus terus ngasih uang bulanan. Sebelum berpisah, ayah memberikan uang bulanan sambil bilang ini adalah uang terakhir. Mulai sekarang Will harus cari uang sendiri. Besok paginya di kontrakan, Jill kaget ngeliat Will beli TV baru. Dengan bangga, Will cerita TV itu dia beli dari uang jajan terakhirnya. Gak usah khawatir, buat makan nanti dia tinggal minta lagi ke bapaknya. Kemarin ayah pasti cuma bercanda. Mendengar itu, Jill istighfar. Di kontrakan, mereka tinggal bareng 3 teman Will biar bayarnya bisa patungan. 3 temannya yaitu Ethan, seorang programmer, Luke masih nganggur, dan Charlie, guru SD yang hobinya mabok. Siangnya di tempat kerja, atasan memberitahu kalau Will dipecat. Sekarang ini kondisi perusahaan hampir bangkrut, jadi dia terpaksa mencatin semua anak magang. Will pun bengong. Malam hari, setelah mencari lowongan di internet, Will akhirnya dapat kerjaan baru jadi penjaga motel. Malam itu juga dia langsung kerja. Semua berjalan lancar. Tengah malam saat lagi jaga, ada seorang tamu pria memesan kamar motel. Will nggak curiga sama sekali. Tapi paginya tiba-tiba polisi datang nangkep pria itu. Ternyata semalam tuh bocah nyewa kamar buat bisnis ilegal. Akibat kejadian itu, Will dipecat. Beberapa minggu kemudian, setelah duitnya habis, Will nemuin ayahnya mau minta duit lagi. Sayangnya ayah nggak punya duit karena kemarin dia baru aja dipecat. Jangankan buat Will, dia aja bingung gimana nafkahin ibu bulan depan. Malam hari, Luke mengajak teman-temannya pesta di bar. Luke baru diterima kerja. Di saat ketiga temannya asik pesta, Will cuma numpang makan. Keesokan siangnya, di toko baju, Will curhat ke Jill. Dia pengen banget minjem uang bank buat buka usaha jasa pembuatan iklan. Mendengar rencana pacarnya, Jill marah-marah. Bukannya nggak mau dukung, tapi nggak sekarang. Mending Will cari kerja dulu biar keuangan stabil. Mereka berdua pun debat. Jill lalu mengancam jika masih maksa buka usaha, mending mereka putus. Akhirnya Will ngalah. Dia janji besok akan cari kerja lagi. Sementara itu di kafe, waktu ayah lagi pesen kopi, ibu nelpon. Karena belum cerita kalau udah dipecat, ayah bilang sekarang dia lagi sibuk kerja. Di sisi lain terlihat Charlie lagi ngajar di sekolah. Di tengah jam pelajaran ada guru datang lalu menawarkan apa Charlie mau pindah dari guru kimia jadi guru olahraga. Kalau mau nanti gajinya dinaikin $100 per minggu. Tanpa basa-basi, Charlie langsung setuju. 2 hari kemudian, Will dapat panggilan interview di perusahaan besar. Namun sepanjang interview, dia malah sibuk main HP. Awalnya tuh bocah mau diusir. Tapi pas Will ngasih lihat video iklan hasil editannya, si HRD kagum. Besoknya karena udah bener-bener gak punya duit, Will terpaksa ngejual TV. Baru juga TV-nya dibawa, Will dapat kabar kalau dia diterima kerja jadi editor video dengan gaji $26.000 atau 34 juta rupiah tiap bulan. Saking senengnya, Will langsung ngejar si pembeli TV terus minta dibalikin. Seminggu setelah kerja, untuk pertama kalinya, Will disuruh ikut rapat bersama petinggi perusahaan. Bukannya pakai jas formal, dia malah santuy pakai baju kasual. Waktu nunjukin hasil editan videonya, Will dimarahin wakil direktur yang bernama Catherine. Catherine ngasih buku panduan pembuatan iklan sambil nyuruh ikutin aturan di buku itu. Jangan ngedit seenaknya. Cara berpakaian juga harus rapih sesuai aturan di buku. Kalau bulan depan gak berubah, maka akan dipecat. Will pun nurut. Saat makan siang, Will menemui sang ayah di kafe.
Biar ibu nggak curiga, setiap hari ayah nongkrong di kafe pura-pura kerja. Will di situ curhat soal omelan Catherine tadi. Bukannya ngasih semangat, ayah malah ngedukung Catherine. Jangan kayak anak kecil. Dari dulu aturan kantor emang gitu, harus rapih. Daripada mengeluh, lebih baik bersyukur bisa kerja. Sedangkan ayah udah sebulan lebih nganggur. Ayah bahkan sampai ngecat rambut sama jenggotnya biar kelihatan lebih muda. Karena setiap interview kerja, dia selalu ditolak gara-gara kelihatan tua. Will yang tersinggung pun pergi dari sana. Di sisi lain, di kantor Luke, di hari pertama kerja, mendadak atasan datang lalu menyuruh Luke minum jamu super pahit. Minumnya harus sekarang di depan semua karyawan. Ini adalah ritual anak baru. Whoa, I think it's coming back. Malamnya, Will ke apartemen Jill. Semenjak kerja, Jill memutuskan pindah kontrakan dan tinggal sendiri di apartemen deket kantor. Lagi-lagi, Will curhat soal omelan Catherine. Sebagai pacar, Jill menyemangati, tapi dia juga menasehati. Penampilan di tempat kerja itu penting. Dulu kita bebas karena cuma kerja freelance, namun setelah kerja tetap di kantor, ya harus ikut aturan kantor. Nggak masalah pakai baju apapun di rumah, tapi kalau di kantor harus rapih, biar dihargai orang lain. Mendengar penjelasan Jill yang lembut, Will mulai mengerti. Perlahan-lahan dia mulai mau merubah penampilannya. Satu bulan berlalu, suatu siang Will ngajak ayah makan. Pas mau bayar, untuk pertama kalinya dia neraktir ayah. Waktu makan, ayah kagum melihat perubahan Will yang rapih. Sekarang putranya sudah jadi orang. Will minta maaf, dari dulu tak pernah mendengarkan nasihat ayah. Setelah maaf-maafan, Will mengajak ayah pergi ke kantornya. Ternyata dia berencana ingin membuatkan video lamaran kerja untuk ayah. Di tengah rekaman, ayah gugup dan minta berhenti. Ayah lalu curhat tentang hidupnya yang berantakan semenjak dipecat tanpa sebab. Padahal selama ini ayah selalu jadi karyawan teladan, loyal dan benar-benar mencintai perusahaan. Ia kecewa sekali seandainya diberi kesempatan padahal dia ingin memajukan perusahaan. Sambil mendengarkan, diam-diam Will merekam sang ayah. Di sisi lain terlihat Ethan lagi ngelacak seorang bos perusahaan sampai ke toilet pakai aplikasi baru buatannya. Di tengah boker, mendadak Ethan nyelonong masuk terus langsung ngejelasin aplikasinya. Beda dari aplikasi pelacak lain, aplikasi buatannya bener-bener akurat sampai bos yang lagi boker aja dia bisa ngelacak. Setelah negosiasi, si bos setuju membeli aplikasi Ethan. Besoknya di kantor, Catherine memuji hasil kerja Will yang semakin bagus. Catherine mengabarkan sebentar lagi direktur mau pensiun dan dia akan naik jabatan menggantikan direktur. Sambil menggoda, Catherine bilang jika Will bisa mempertahankan kerja bagusnya, maka Catherine akan menaikkan jabatan Will jadi wakil direktur. Malamnya saat kerja lembur, gara-gara belum istirahat, Will yang kecapean gak sengaja nge-upload video iklan yang dulu pernah dia buat ke YouTube. Tengah malam, tiba-tiba Ethan ngabarin kalau dia udah nonton video yang Will upload beberapa jam lalu. Sekarang video itu viral, trending 1 di YouTube. Ketika diperiksa, Will teriak senang. Semenjak viral dalam semalam, besoknya Will diundang seorang pengusaha bernama Lon. Lon ingin mengajak Will bergabung jadi pembuat iklan di perusahaannya. Bukan kerja, tapi kerja sama. Karena usahanya masih merintis, Lon cuma bisa menawarkan bagi hasil sebesar 20%. Walaupun kecil, namun Will sangat tertarik. Apalagi di perusahaan ini, dia bisa bebas bikin video sesuka hati tanpa aturan. Malamnya, Will ke apartemen Jill mau cerita soal tawaran Lon tadi. Baru juga sampai, ternyata Jill lagi nangis di pojokan.
Pas ditanya, Jill cerita dia baru aja dipecat. Padahal dia udah punya rencana mau ngajak Will patungan nyicil rumah buat masa depan mereka berdua. Mendengar itu, Will terdiam. Karena sekarang cuma Will sendirian yang punya uang, dia nggak jadi ngasih tahu tawaran loan. Will malah ngasih tahu sebentar lagi dia akan naik jabatan. Sampai dapat pekerjaan baru, lebih baik untuk sementara Jill kembali tinggal di kontrakan bersama teman-teman. Jill pun nurut. Keesokan harinya, ayah curhat sama pelayan kafe kenapa dia belum dapat panggilan interview padahal udah ngelamar di banyak perusahaan. Karena sangat frustasi, ayah bilang hari ini pokoknya dia akan pergi ke salah satu perusahaan dan akan nerobos masuk maksa ketemu HRD. Di kantor, ketika Will ngeliat postingan Twitter bapaknya yang mau berbuat nekat, dia langsung nelpon Luke minta anterin sekarang juga. Sebelum pergi, Will bawa CD video lamaran kerja ayah yang baru selesai diedit. Beberapa menit kemudian, Luke, Ethan, dan Charlie datang menjemput. Sesampainya di gedung perusahaan, mereka melihat ayah lagi diusir satpam gara-gara nerobos masuk. Will yang malu lalu minta maaf dan minta ayah pulang. Pas mau pergi, HRD lewat. Ayah minta tolong Will sekali ini aja, tolong bantu ayah masuk. Mau nggak mau, Will dan teman-temannya membantu. Setelah berhasil masuk, di lift, ayah coba memperkenalkan diri ke HRD. Ayah juga memberikan CD dari Will sambil bilang kalau dia mau ngelamar kerja. CD itu berisi video lamaran kerjanya yang diedit putranya sendiri. Meski nggak tahu apa isi videonya, tapi dia yakin editan putranya pasti bagus. HRD pun tersentuh lalu mengajak ayah interview. Tak lama kemudian saat keluar, ayah menghampiri Will sama 3 temennya yang lagi diikat. Ayah memberitahu kalau besok dia udah bisa mulai kerja. Mendengar itu, Will dan 3 temannya bersorak gembira. Setelah urusan selesai, Will kembali ke kantor. Di sana dia kaget kenapa ada banyak karyawan dipecat. Waktu menemui Catherine cerita hari ini dia telah resmi naik jabatan jadi direktur. Sebagai direktur baru, tanpa belas kasihan, Catherine langsung memecat semua karyawan yang kerjanya jelek. Catherine lalu memberikan kontrak kerja baru untuk Will sambil bilang kalau sekarang Will resmi jadi wakilnya dan gajinya akan naik 2 kali lipat. Mendengar kabar itu, Will senang. Meski tak suka harus selalu diperintah Catherine, tapi demi kekasihnya dia akan berusaha lebih keras lagi. Malamnya sepulang ke kontrakan, Jill ngeluh dia nggak betah tinggal di sini. Berantakan banget. Will mencoba menenangkan, nanti kalau dapat bonus dia akan beli apartemen kecil untuk mereka berdua tinggal. Beberapa hari kemudian, Will ngajak Jill menghadiri pesta Natal di kantornya. Ketika bertemu Catherine, Jill lihat Will berusaha bersikap sopan meski nggak nyaman. Di momen itu, Jill akhirnya sadar selama ini kekasihnya tersiksa, namun memilih tetap bertahan demi Jill. Saat Catherine pergi, Jill minta maaf. Tiba-tiba Jill merobek surat kontrak kerja baru Will dan berkata bila Will ingin buka perusahaan iklan sendiri maka dia akan mendukung 100%. Will pun senang. Ia langsung menemui Catherine dan meluapkan semua unek-uneknya lalu bilang mulai detik ini dia resign. Abis ngomong gitu, tuh bocah buru-buru kabur. Bulan demi bulan berlalu, terlihat ayah dan teman-teman Will kini sudah sukses dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jill juga sudah dapat pekerjaan baru. Suatu siang, Will berkunjung ke tempat loan untuk menunjukkan video iklan baru buatannya. Will lalu mengeluarkan kartu namanya sambil bilang sekarang dia buka perusahaan iklan. Jika tertarik, Lon bisa jadi klien pertamanya. Tanpa pikir panjang, Lon langsung setuju. Meski bisnisnya masih merintis, namun inilah yang Will sukai. Baginya bahagia itu bukan saat pekerjaannya bergaji besar, tapi saat pekerjaannya adalah pilihan hatinya. Karena jika dipilih dari hati, maka dia bisa bekerja sepenuh hati. Film berakhir.